Pendahuluan. Apa perasaan paling berharga yang dimiliki manusia? Apakah kemampuan melihat panorama kehidupan di sekeliling kita, mendengar suara nyanyian dan percakapan, atau merasakan kesenangan duniawi? Atau mungkin kemampuan untuk mengecap dan mencium manisnya kekayaan karunia alam? Dr. David Schwartz percaya bahwa indera yang paling berharga adalah visualisasi pikiran, kemampuan untuk membayangkan kehidupan dalam bentuk yang paling memuaskan. Tapi visualisasi pikiran lebih dari sekedar melihat kehidupan terbaik secara mental. Visualisasi pikiran adalah sikap dan rencana tindakan, mimpi, dan kemampuan mewujudkan mimpi menjadi nyata. Dilengkapi dengan perangkat praktis dan dukungan emosional, The Magic of Thinking Success membantu kita menemukan dan menggunakan secara efektif indera keenam yang begitu kuat yang kita miliki ini. Namun tanpa arahan, kehidupan kita menjadi kurang menarik, kurang berisi, dan kurang sukses dibanding yang seharusnya. Buku ini memberitahu kita bagaimana membawa diri kita ke jalan yang akan membawa kebahagiaan dan kepuasan, dan memberi teknik berharga yang membantu kita tetap berada di jalan itu. Buku ini adalah buku panduan langkah demi langkah untuk mencapai kesuksesan pribadi kita. Kesuksesan pribadi, kata Dr. Schwartz, sama seperti kebahagiaan pribadi. Bagaimana Anda memandang diri sendiri, pekerjaan, hubungan, dan dunia berasal dari atau mempengaruhi keberhasilan pribadi Anda. Penulis menceritakan tentang orang-orang yang sangat sukses yang menghadapi setiap hari baru dengan antusiasme, kepercayaan diri, dan optimisme. Mereka merasa puas dengan diri sendiri dan kehidupan yang dipilihnya. Mereka tahu bahwa untuk memiliki segalanya dalam kehidupan, mereka harus memberi segalanya kepada kehidupan. Mereka sangat-sangat dan sangat suka kerja. Orang-orang ini mahir memotivasi orang lain dan memperoleh kebahagiaan dari berbagi kegembiraan atas pencapaian mereka. Mereka peduli dan tanggap terhadap orang lain, memperlakukan orang lain dengan baik sehingga diperlakukan dengan baik juga. Melalui visualisasi pikiran, mereka tahu bahwa kerja, tantangan, dan bahkan pengorbanan merupakan bagian dari hidup. Mereka secara rutin mengubah kesulitan menjadi kesempatan demi pengembangan diri. Orang sukses menaklukkan rasa takut dengan menghadapinya dan mengatasi rasa sakit dengan mengalaminya. Mereka memiliki keterampilan untuk menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian juga menyemangati orang-orang yang cukup beruntung bisa berada di sekitar mereka. Senyuman mereka merupakan bukti dari kekuatan diri dan pendekatan positif terhadap kehidupan. Apakah Anda menganggap diri Anda adalah salah satu orang yang telah memperoleh keberhasilan pribadi? Apakah Anda sebahagia yang Anda inginkan? Apakah Anda menjalani kehidupan yang Anda idamkan? Apakah setiap hari tampak seperti kesempatan berharga bagi pengalaman yang indah dan memuaskan? Jika tidak, Dr. Schwartz memiliki pesan untuk Anda. Semua orang berhak menerima kehidupan yang memuaskan, kaya, dan bermanfaat. Dia mengidentifikasikan beberapa sikap dan tindakan yang penting dan dengan jelas memberi garis besar langkah-langkah yang diperlukan untuk menjadi pribadi yang sukses. Bisa atau tidaknya untuk hidup seperti yang Anda inginkan tergantung pada diri Anda. Anda bisa mewujudkan mimpi Anda menjadi kenyataan dengan menerapkan pengetahuan dalam buku ini. Melvin Powers, penerbit Wilshire Book Company. Kata pengantar. Berikut adalah fakta yang menakjubkan. Satu dari 100 keluarga memiliki kekayaan bersih 1 miliar dolar atau lebih. Sekarang ada hampir 1 juta orang yang jadi jutawan. Sedangkan banyak sekali orang yang kondisinya kurang makmur bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh lebih banyak uang dan menikmati gaya hidup seperti orang yang punya uang? Bagaimana saya mencapai kebahagiaan, kekayaan, dan kepuasan yang lebih besar dalam hidup saya? Buku The Magic of Thinking Success memiliki tujuan pokok untuk membantu Anda berapapun usia Anda, apapun jenis kelamin, pendidikan, keluarga, latar belakang, kesehatan, dan pekerjaan Anda untuk mengantarkan Anda ke posisi yang Anda inginkan. Pikirkan hal ini. 80% jutawan saat ini sukses dalam kurun 20 tahun terakhir.
Dan mereka juga kaya dalam hal non-material. Kebanyakan orang yang berhasil secara finansial saat ini menikmati kerja keras, memprioritaskan keluarga, dan dihormati. Bagaimana semua orang sukses ini menjadi kaya? Kebanyakan orang meraih kebebasan finansial karena punya bisnis sendiri. Sebagian dari mereka, sekitar 20%, menjadi jutawan karena bisnis jaringan atau MLM. Kesederhanaan juga merupakan karakteristik dari kekayaan era baru. Teman saya, Dr. Thomas Stanley, pakar nomor 1 mengenai jutawan, menyatakan 15.000 jutawan ini tinggal di dalam karavan, dan lebih banyak jutawan yang mengendarai truk pick-up ketimbang mobil import Eropa yang mahal. Kekayaan dibentuk dalam pikiran. Pikiran Anda adalah komputer pribadi penting Anda, dan Anda adalah pemrogramnya. Anda bisa menginstruksikan komputer pikiran Anda untuk memilih kesempatan kerja yang tepat, membuat investasi yang tepat, atau memilih pasangan yang tepat. Anda bisa memprogram pikiran Anda untuk bisa berurusan secara efektif dengan orang-orang, untuk mempraktikkan pengaruh, dan untuk memperoleh kekayaan. Bisa Anda lihat seiring waktu setiap kita secara tepat menjadi apa yang kita program di dalam pikiran kita. Orang kaya memprogram pikiran kaya ke dalam pikirannya, sedangkan orang yang menyedihkan menyuruh pikirannya, buat saya tidak bahagia, sedang-sedang saja, membosankan, dan biasa. Singkatnya, pikiran Anda seperti komputer apapun merupakan pesuruh yang patuh, siap untuk melakukan dengan tepat hal yang Anda perintahkan. Ingat juga kalau pikiran Anda tidak peduli dengan jenis instruksi yang Anda berikan. Pikiran selalu patuh, programlah pikiran Anda dengan alasan-alasan mengapa Anda harus sukses, dan Anda akan menikmati kesuksesan itu. Tapi jika Anda memerintahkan komputer Anda, aku gagal, dengan patuh, pikiran Anda akan memproses program yang Anda berikan, lalu akan membuktikan kalau Anda adalah seorang pecundang. Pikiran Anda seperti tanah di taman. Tanah tidak peduli bibit apa yang Anda tanam, gulma atau melon, lumpur liar atau kubis. Tanah pikiran Anda menumbuhkan apa yang Anda tanam. Tanamlah bibit kekayaan dan Anda akan menuai kekayaan. Tanam bibit kemiskinan dan Anda akan panen kemiskinan. Seringkali orang yang sukses berkata pada saya, 5 tahun lalu saya baru tahu kalau bisnis saya akan berhasil, atau saya bertekad tidak akan menyerah atau berkata tidak. Dan ketika saya telah berkomitmen, saya tidak mau menyerah. Komentar-komentar ini memberi sinyal kepada pikiran yang terprogram itu supaya menang. Saya mendengar orang lain berkata, saya tahu saya tidak akan berhasil dalam pekerjaan itu. Saya merasa kalah bahkan sebelum saya mulai. Dan saya selalu menjadi orang yang gagal, dan pengalaman itu telah membuktikannya. Komentar-komentar ini menjelaskan mengenai orang yang memprogram pikiran mereka supaya gagal. Mempelajari keahlian untuk memprogram pikiran sukses merupakan hal yang penting dalam kesuksesan Anda. Dapatkan keuntungan dengan mengetahui cara mempengaruhi orang lain, cara menunjukkan pribadi Anda yang lebih bernilai, cara meraih tujuan yang besar dan berharga. Fokuskan kekuatan Anda. Hapuskan pola pikir, saya hanya orang biasa. Raih hal-hal di atas rata-rata, membosankan dan apati. Taklukkan penyebab utama stres, khawatir, dan takut. Ingat, Anda memiliki kekuatan untuk menjadi apa yang Anda inginkan. Jadilah orang yang Anda inginkan, capai tujuan-tujuan besar, naiki tangga kesuksesan. Anda bisa mewujudkan hidup yang luar biasa dengan memprogram pikiran positif. Terdengar sederhana, semoga begitu. Hukum kesuksesan itu sederhana. Cara sukses itu begitu sederhana, begitu umum, sehingga kebanyakan orang yang mengira sukses itu rumit dan sulit gagal menemukan jalan menuju pengaruh, kekuasaan, kekayaan, dan kehidupan yang baik. Pemenang dalam konteks ekonomi saat ini tidak hanya melihat suatu kesempatan, mereka meraihnya. Bagi mereka, kemunduran berarti kesempatan untuk melambung kembali. Tak pernah berarti berhenti. Orang yang menjadikan kesuksesan suatu kebiasaan melihat pekerjaan sebagai tantangan yang membangkitkan semangat, bukan sebagai hukuman di dalam kungkungan perusahaan. Ketahui hukum 20-80. Hukum Pareto ini menyatakan bahwa lebih dari 80% dari semua hal yang berguna
itu dimiliki, diraih, atau diciptakan oleh 20% orang atau kurang. Ketahui aturannya, karena hal itu berlaku di setiap aspek kehidupan. Bayangkan reuni 10 tahun dari sekarang yang terdiri dari 20 orang yang Anda kenal. Anggap 100 apel itu total kekayaan bersih 20 orang tersebut. Nah, apel-apel itu akan dibagi. 16 orang, orang yang biasa saja, akan berbagi 20 apel. Tapi 4 orang sukses akan mendapatkan 80 apel atau 20 apel per orang. Hanya sekitar 1 buah apel untuk masing-masing orang yang biasa itu. John Greenleaf Whittier 140 tahun lalu menulis kalimat yang memprovokasi pikiran sebagai berikut. Dari semua kata pedih yang terucap atau tertulis, yang paling pedih adalah seharusnya. Pedih bagi siapapun baik di usia 20 tahun, 40 tahun, atau 80 tahun ketika memandang kembali masa lalu dan kemudian menyesal. Sangat sangat mengecewakan hidup di dalam dunia di mana orang biasa jadi jutawan sedangkan Anda tidak. Begitu menyakitkan melihat orang dengan kemampuan dan pendidikan yang lebih rendah dari Anda mendapat promosi dan menjadi atasan Anda. Begitu mengecewakan ketika melepaskan kesempatan lalu melihat orang lain mendapat kesempatan yang sama dan memperoleh uang berjuta-juta dari situ. Begitu amat sangat sakitnya ketika tidak bisa memberi anak-anak Anda persiapan yang mereka butuhkan dalam hidup. Itu makin melemahkan semangat Anda. Anda merasa seperti budak ketika orang lain menjalani hidup dengan bebas, menyenangkan, dan menantang. Sekarang berita baiknya adalah hidup bisa menjadi rangkaian kemenangan, bukan kekecewaan. Tidak ada orang yang terhukum karena memikul penderitaan seperti kata-kata Whittier seharusnya. Buku ini menunjukkan cara Anda bisa hidup sukses, bahagia, dan berkelimpahan. Baca buku ini, pelajari, dan terapkan filosofinya sehingga Anda bisa mengubah kesuraman yang Whittier tulis menjadi dari semua kata bahagia yang terucapkan atau tertulis, yang paling bahagia adalah aku menang. Kita lanjut ke bab 1 atau sampai di kata pengantar dulu. Rasanya sampai sini dulu kali ya, Oke. biar Ya, nanti besok yang baca bab satunya. Oke, kita eh, yuk kita bahas yuk. Ada yang mungkin dapat sesuatu teman-teman? Aku rasanya kok ngelihat ini apa dari buku The Magic of Thinking Success ini ya. Ini kayak kayak kita tuh diajak untuk ngelepas pikiran-pikiran kecil yang ngerem ngerem kita terus gitu loh. Jadi harus bisa tampil lebih baik. Di sini juga ditulis di kata pengantar, orang kaya memprogram pikiran kaya di dalam pikirannya, sedangkan orang yang menyedihkan menyuruh pikirannya, buat aku nggak bahagia, sedang-sedang saja, membosankan, dan biasa. Jadi sebetulnya semua itu dari pikiran ya, gitu. Jadi di sini tuh kita diajak untuk uh, ngelepas, ayo kita punya pilihan, gitu loh. Kita punya pilihan, kita mau seperti apa sih, gitu. Cara berpikir kita itu yang menentukan hasil hidup kita. Jadi ya pilihan ada di tangan kita sendiri gitu loh. Nah dari buku ini itu memang ingin memberikan nilai bahwa kita menginspirasi kita untuk bisa melangkah lebih percaya diri. Terus di sini juga
Di halaman berapa sih? Nih, Bu Angelin mungkin ada yang mau disampaikan atau Pak Ronald? Angelin dulu boleh. Sweetlin. Ya, karena ini baru kata pengantar atau apa di awal ya. Eh, Nanti mungkin eh, pada saat besok dibaca lebih lanjut itu kita akan tahu lebih banyak, belajar lebih banyak gitu ya. Tapi ini ya, apa namanya, di kata-katanya si John Greenleaf ini yang juga sebetulnya semua orang juga kepingin ya, karena em, sorry, enggak, bukan bukan kalimat yang semua orang inginkan, yaitu dari semua kata pedih yang terucap atau tertulis, yang paling pedih adalah seharusnya. Jadi jangan sampai suatu hari nanti itu kita ternyata mengatakan, aduh seharusnya saya begini, aduh seharusnya saya begitu gitu. Eh, tapi dari yang di halaman yang sebelum daftar isi, dari semua kata bahagia yang terucap atau tertulis, yang paling bahagia adalah aku menang. Jadi eh, ini apa namanya, eh, yang mau kita sama-sama miliki, yang mau kita sama-sama pegang juga, karena em, dengan nanti ke depannya kita mempelajari buku ini, kita sama-sama belajar, semoga kita semua mengatakan bahwa aku menang. Hmm, Ya, ya, betul, betul. Aku tuh ngerasa dia habis lagi ini cermatin lagi ya. David ini ya, maksudnya si penulis ini itu eh, nggak ngajarin sulap beneran gitu loh. Maksudnya mereka itu, maksudnya dia itu kasih suatu pandangan, cara mengubah cara pandang kita tuh terhadap hidup, tantangan, dan diri sendiri gitu. Jadi dari kalimat-kalimat ringan dari dia apa menceritakan tentang orang-orang di sini sih memang cuma kata pengantar ya, tapi banyak kata pengantar yang justru saya juga banyak saya garis bawahi gitu loh, gitu. Kata-kata ringan yang kayak misalnya yang apa eh, berani punya mimpi yang bikin kamu excited untuk bangun pagi gitu. Itu suatu hal yang menurut saya dimulai dengan hal-hal yang kecil untuk punya mimpi gitu ya. Maksudnya untuk bisa melangkah dengan lebih positif, itu yang akan membuat sukses kita itu udah kita tahu nih. Langkah itulah yang membuat kita bisa mengarah ke sukses gitu. Nah, ini di sini dia juga menceritakan tentang eh, orang sukses menaklukkan rasa takut dengan menghadapinya dan mengatasi rasa sakit dengan mengalaminya. Gitu. Jadi benar kata Bu Angelin ya, tunggu besok ya. Ini untuk pembahasan yang lebih dalam mungkin untuk menceritakan tentang orang-orang yang sukses dalam menghadapi setiap hari dengan penuh antusias, kepercayaan diri dan optimisme gitu. Ya, pede tampil jadi versi terbaik diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi kalau kita capek jadi penonton dalam apa jadi penonton dalam hidup orang lain dan pengen jadi pemain utama di hidup kita, ya kita udah megang buku yang tepat nih, gitu loh. Itu pembahasan di kata pengantar dan ya apa dari yang saya baca tadi seperti itu. Ya, oke, mungkin ada lagi yang mau nambahin. Saya Bu. Baik, Ya, selamat pagi semuanya. Pagi-pagi, Pak Gies.
Pagi, Bu Jo. Ya, minta maaf saya tidak on cam soalnya belum terlalu Nggak siap sih. apa-apa. Suaranya jelas kok. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini saya mau sharing sedikit terkait tadi kata pembukaan tadi yang sudah dibacakan oleh Ibu Angelin. Thank you so much. Luar biasa ya buku ini. Sebenarnya buku ini sudah pernah kita baca ya. Jadi memang buku ini sangat luar biasa. Tapi saya berpikir bahwa sesuatu yang diulang-ulang terus pasti akan tertanam dengan bagus. Dan itu yang membuat saya juga mengalami itu sendiri di bisnis ini. Jadi saya teringat buku ini dengan The Magic of the Thinking. Beberapa hari lalu saya ada tulis caption di media saya, media sosial saya. Itu saya tulis begini. Teringat ya. Ada dua virus yang sangat mematikan, yaitu pertama pikiran negatif dan perkataan buruk. Jadi pikiran negatif atau negative thinking ya. Jadi ini seperti yang tadi kita sudah dengar, bahwa terkadang itu bukan pikiran negatif kita terhadap orang lain, tapi terhadap diri kita sendiri. Jadi kita tanpa sadari kita masukin virus yang uh, membahayakan untuk diri kita, mulai dari pikiran kita seperti itu. Jadi kita orang lain belum menjustis kita, kita sendiri udah lebih dulu menjustis kita bahwa kita tidak mampu, kita nggak bisa. Gitu. Padahal sebenarnya kita sudah dikasih kemampuan, kita sudah diberikan kehendak bebas untuk memilih bahwa kita mau maju atau kita mau mundur begitu, kita kalah atau kita menang. Jadi sebenarnya kita sudah terlahir jadi pemenang, kita sudah diberi kehendak bebas untuk menang, memilih itu untuk menang. Tapi kita sendiri tidak mengeksplor apa yang kita miliki begitu. Malah kita menjustis diri kita dengan pikiran kita yang kurang bagus terhadap diri kita bahwa saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mampu apa-apa, saya terbatas ini dan saya terbatas itu, seperti itu. Itu yang membuat orang berada dalam lingkaran yang memang benar-benar terpuruk gitu. Padahal kalau dia bisa menjustis dia bahwa seperti yang tadi ada bilang apa tadi ya, ketika kita menanam bibit kekayaan ya, maka tuainya juga pasti kekayaan. Tapi kalau kita tanam bibit kemiskinan ya pasti hasilnya seperti itu. Jadi apa yang kita tanam di pikiran kita itu yang nanti kita hasilkan dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, dalam langkah kita untuk ke depan. Jadi thank you so much untuk ininya, walaupun baru pengantar ya, untuk nanti kita masuk ke babak isi di besok hari. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Jo. Luar biasa. Mungkin Corona mau nambahkan? Ya, kalau saya dapatnya adalah bahwa kesuksesan itu selalu punya yang namanya pola. Jadi tidak ada yang kayak tiba-tiba gitu ya, bahasa Jawanya ujuk-ujuk gitu ya. Kayak sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit, oh orang ini jadi orang sukses. Ternyata tuh enggak. Tapi punya yang namanya pola gitu ya. Yes. Saya teringat karena saya ini kan mengidolakan Celine Dion gitu ya. Kalau penyanyi itu idola saya Celine Dion. Saya lihat di YouTube ya konsernya dia gitu kan. Saya bisa kerasa banget kualitasnya seorang Celine Dion tuh kayak apa gitu ya. Nggak heran dia menjadi penyanyi top dunia gitu kan, karena kualitasnya memang kayak gitu. Jadi ada kualitasnya. Nah, itu yang tadi kan itu yang sebetulnya nanti kita akan belajar ya di sepanjang buku ini tuh gimana sih caranya punya polanya orang sukses ini, karena orang sukses itu selalu punya pola. Gitu kan dikatakan tadi orang-orang sukses itu menghadapi setiap hari baru dengan antusiasme, kepercayaan diri, optimisme gitu kan. Mereka puas dengan dirinya sendiri, kehidupan yang dipilihnya gitu ya. Mereka tahu bahwa untuk memiliki segalanya dalam kehidupan mereka harus memberi segalanya dalam kehidupan gitu kan. Mereka tahu ada satu pola yang namanya beri maka kamu akan diberi. Terus dan mereka juga bukan orang yang mungkin orang luar seringkali kayak saya dulu melihatnya seolah-olah orang sukses itu hidupnya mulus, oke gitu ya. Kalau digambar grafik itu grafiknya lurus naik gitu kan, oke banget gitu ya. Ternyata enggak, mereka juga orang yang
punya rasa takut gitu ya, tapi mereka menaklukkan ketakutan yang dimilikinya dengan dihadapi ketakutannya. Bukan lari dari ketakutan, bukan menghindar, tapi dihadapi. Kemudian juga bukan orang yang tidak pernah mengalami kesakitan di dalam hidupnya, yang mulus-mulus aja gitu, enggak. Tapi mereka menghadapi rasa sakit itu dengan mengalami. Nah, yang luar biasa, ketika ini terus semakin berkembang, mereka memiliki keterampilan untuk menciptakan kebahagiaan di dalam hidup. Jadi, menciptakan kebahagiaan ternyata adalah sebuah keterampilan, gitu ya, sesuatu yang bisa dipelajari dan dilakukan. Dan dengan demikian, nah ini yang luar biasa ya, yang mungkin kan sering ya kita itu dapat kata-kata jadi berkat untuk orang lain, jadi berkat untuk orang lain. Apa sih maksudnya? Menurut saya ya dari bacaan ini, ya tadi ketika dia itu bisa menciptakan kebahagiaan di dalam hidupnya, itu menyemangati orang-orang yang dikatakan cukup beruntung berada di sekitarnya. Nah, itulah jadi berkat gitu ya. Itu yang sering dikatakan jadi terang, jadi garam gitu. Kemudian tadi di halaman berikutnya ya. Nah, ini kan mulai diberikan ilustrasi bahwa ini nanti semuanya yang banyak dirubah itu dari pikirannya dulu. Kenapa? Karena pikiran itu seperti komputer pribadi dan kitalah pemrogramnya. Apa yang kita masukkan ini yang nanti akan mempengaruhi. Nah, ini kan seiring waktu setiap kita secara tepat menjadi apa yang kita program di dalam pikiran kita. Jadi juga kan sering ya diajarkan bahwa kondisi kita hari ini itu adalah buah hasil dari keputusan-keputusan di masa lalu gitu ya. Jadi program-program apa yang dimasukkan di masa lalu, hasilnya ya kita hari ini. Makanya kita yang hari ini di sini dan ingin mengubah masa depan, tentu saja yang harus dirubah adalah apa yang mulai kita pikirkan hari ini dan apa yang kita lakukan. Ya toh. Terus tadi ya ada juga yang di halaman pengantar 13. Kita ini pikiran seperti tanah. Apa yang ditanam itu juga akan dituai. Nah, ini kan hukum tabur tuai yang akan selama-lamanya berlaku gitu ya. Nah, saya dulu juga seringkali berpikir tadi kan bahwa orang kaya, orang sukses itu seperti kayak ujuk-ujuk, ternyata enggak. Ya, dan dikatakan Anda memiliki kekuatan untuk menjadi apa yang Anda inginkan. Jadi apa sih yang Ronald ingin untuk masa depan Ronald, itu saya punya kekuatannya. Nah, tinggal di sini saya yang harus memilih untuk menjadi orang yang saya inginkan. Mencapai tujuan-tujuan besar, naiki tangga kesuksesan gitu ya. Ya itu ya, saya juga setuju sama Angelin ya, kata seharusnya, jangan pakai kata seharusnya gitu ya. Karena kalau seharusnya itu kan berarti enggak ini ya. Terus, nah yang jangan sampai terlewat, di pengantar halaman 11, karena saya kan punya buku ini kan dari sejak 20 tahun yang lalu gitu ya. Dan salah satunya buku ini yang juga mendasari saya kenapa memilih bisnis HDI. Yaitu kalau Anda yang pegang bukunya, kan Anda kalau buku yang versi baru ya itu udah di bold, udah ditebelin. Bagaimana semua orang sukses ini menjadi kaya? Kebanyakan orang meraih kebebasan finansial karena punya bisnis sendiri. Nah, ini yang juga saya garis bawahi, punya bisnis sendiri. Itu yang mendasari saya, kemudian saya mulai punya impian, oke, saya pengen punya bisnis saya sendiri. Saya nggak ingin, karena latar belakang saya karyawan ya, saya tidak ingin menjadi seorang karyawan seumur hidup saya. Kemudian, sebagian dari mereka atau sekitar 20% menjadi jutawan karena bisnis jaringan atau MLM. Ini open mind buat saya. Oh, ternyata bisnis MLM luar biasa ya. Buku ini mengatakan 20% jutawan. Ya, jadi kalau ada 10 jutawan dikumpulin di sebuah ruangan, 2 diantaranya itu orang yang sukses dari MLM. Nah, ini mematahkan banget stigma negatif atau pandangan negatif orang yang mengatakan MLM itu tidak bisa sukses, tidak bisa kaya, gitu ya. Nah, ini yang buat saya ya menguatkan buat saya ya. Dan jelas ini kan bukan buku MLM gitu ya. Ini buku tentang self help, tentang pengembangan diri gitu.
Jadi ini ya menurut saya, buat saya ya ini adalah sebuah bukti bahwa pilihan saya tentang bisnis network marketing di HDI itu pasti tidak salah ya. Tapi berikutnya ya pilihan-pilihan saya lah yang akan menentukan kesuksesan saya sendiri. Oke, mungkin itu. Jadi ya saya mendorong teman-teman semua, ayo kita ikuti ya. Sebisa mungkin jangan sampai absen karena eh, kita akan belajar ya menghabiskan buku ini tuh mempelajari cara-cara pola menjadi orang sukses. Oke, itu jadi ya. Thank you, Ko. Jadi cara berpikir ya, cara berpikir kita yang menentukan gitu. Ya, eh, kita nggak cuman hanya ini ya, maksudnya kita kita di sini itu ya cara untuk membangun kebiasaan sih saya lihat sih di sini ya, nggak cuman hanya diajak untuk bermimpi besar dan juga bisa membangun kebiasaan, sikap dan juga cara pandang kita untuk membawa kita lebih dekat ke tujuan hidup. Ya ini sih yang mengingatkan kita Jadi ya, dan juga yang seperti nambahin sedikit lagi ya. Tadi ilustrasi tentang silakan. 100 apel itu buat saya nampol banget ya. Karena kan saya seringkali membayangkan ya, apalagi terutama di dalam kondisi ekonomi saat ini gitu ya. Saya membayangkan, wih, mereka-mereka ya yang kaya banget ini kok rasanya hidupnya enak banget gitu ya. Nah, tapi kan ini kenyataannya kayak gitu ya toh, yang tadi dikasih sebuah gambaran ya. Kalau ini ada sebuah reuni, ada 100 apel ya kan, dan 20%-nya orang kaya, 80%-nya orang biasa-biasa gitu ya. Nah, maka 100 apel itu kan dibagi tuh ya kan. 80 apel punyanya orang yang kaya-kaya, 20 apelnya di apa? Di orang biasa-biasa. Terus ketika dibagi, intinya perhitungannya yang orang kaya satu orang dapat 20 apel, sedangkan yang orang biasa-biasa cuma dapat satu. Yang satu mungkin makan satu belum kenyang gitu ya. Yang orang kaya dapat 20. Wah, dia udah pasti kenyang banget lah. More than enough gitu. Nah itu ya, jadi itu juga memotivasi saya. Aku nggak mau ekonomiku cuma begini-begini aja. Aku mau finansialku more than enough. Oke, Thank you, Ko. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang lain yang mau sharing? Luar biasa ya, dari beberapa halaman aja dari kata pengantar kita sudah bisa dapat yang banyak ya. Langsung Koronal juga langsung, wah dengan ininya ya. Ya ini sih yang maksudnya aku juga dapatnya dari kata pengantar ini aja, makanya aku bilang, wah ini besok lebih seru lagi ya kalau bahasin, diceritain semua ya, gitu. Ya, jadi kalau kalau aku tuh ngerasanya kok di sini memang kita diajak untuk berpikir lebih positif gitu ya. Terkadang kan kita bisa yang down, yang bisa mikir aku nggak cukup pintar, aku nggak cukup punya modal gitu ya. Tapi ya selamat, kita ini semua manusia yang normal kalau bisa berpikir seperti itu ya. Tapi dengan adanya memegang buku ini ya ini yang mengarahkan kita untuk keluar dari jebakan pikiran itu, gitu. Ya, pikiran-pikiran kecil itu yang bisa menghambat kita untuk sukses, gitu loh. Nah, jadi di sini kelihatan sepele, ya, yaitu cara berpikir kita, gitu. Tapi di sini David juga ngajak kita untuk berhenti ngecilin diri sendiri. Ya, dia bilang orang sukses bukan yang paling hebat, tapi yang paling berani mikir besar dan bertindak. Itu yang perlu kita ingatkan juga untuk diri kita setiap hari pada saat kita bangun pagi gitu ya. Ya, jadi bukan soal IQ tinggi atau dompet tebal, tapi soal mindset yang nggak gampang ciut dulu gitu. Jadi mindset kita itu nggak boleh gampang ciut duluan gitu ya. Ya, thank you. Ada lagi mungkin yang lain? Oke, kalau nggak ada mungkin ada pengumuman teman-teman. Oke, kalau nggak ada, berarti kita eh, mungkin kita bisa mulai dengan doa, tutup dengan doa, maksud saya.
Mau tutup dengan doa apa mau tutup dengan pantun? Oke, mari kita tutup dengan doa. Mungkin bisa dibantu. Ada yang mungkin mau bantu Aceh Vilo doa? tuh. Wah, langsung ditembak. Aceh Filu. Oke, nggak apa-apa. Baik. Selamat pagi. Ini mentang-mentang udah lama nggak muncul ya. Begitu muncul langsung ditembak. Ini karena yang tembak upline, jadi saya total submission ya. Mari kita Oke, berdoa. mantap. Saya akan memimpin menurut kepercayaan saya. Teman-teman silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Tuhan yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk hari yang cerah pada pagi ini. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa kami diciptakan dengan sangat luar biasa, dengan keunikan dan kelebihan, serta dengan kekuatan yang ada pada diri kami sendiri. Tuhan, jaga kami supaya otak kami, pikiran kami selalu berpikir hal-hal yang positif, selalu mempunyai pola pikir bahwa saya diciptakan sangat istimewa dan saya diciptakan untuk sukses. Dan saya harus melakukan versi terbaik di setiap harinya. Tuntun setiap langkah kami, pimpin hidup kami ya Tuhan, jauhkan kami dari yang jahat. Yang menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu untuk hari ini. Amin. Amin. Terima kasih, Filu. Oke, dengan penutupnya saya akan mencoba untuk pantun biar Anda tertawa semua. Oke, saya minta responnya cakep. Mungkin boleh di on voice-nya. Ke pasar beli semangka. Cakep. Dapat bonus seikat pisang romansa. Cakep. Buku ini ngajarin logika, teman-teman. Berpikir besar, hasilnya luar biasa. Cakep. Oh, oke, kita foto bareng yuk, on cam yuk. Lin, tolong dibantu Lin, tempatku Oke. kok nge-lag ya. Siap. 3, 2, 1. Sip. Thank you semua. Nanti di-share di grup. Thank you ya. Sampai jumpa besok.